Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, ketemu lagi dengan saya Pak Peri. Kita kembali akan belajar matematika. Pada kesempatan kali ini, bahasan kita masih mengenai aritmatika sosial dan khususnya mengenai bruto, neto, dan tara. Tujuan pembelajaran, setelah menonton video ini, Anda dapat menjelaskan pengertian bruto, neto, dan tara dalam situasi terkait aritmatika sosial dengan tepat. Yang kedua, Anda dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bruto, neto, dan tara dalam situasi terkait aritmatika sosial dengan benar. Kita mulai. Mungkin sebagian di antara kamu masih asing dengan istilah bruto, neto, dan tara. Tapi sesungguhnya masalah ini sangat akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Kamu pasti pernah belanja di supermarket, di minimarket, atau di warung-warung dekat rumahmu, belanja produk makanan atau produk yang habis pakai seperti sampo dan lain sebagainya. Misalkan kamu membeli produk sampo. Sampo ini dikemas di dalam sebuah botol plastik. Berat sampo di dalam kemasan ini itulah yang dinamakan dengan neto. Biasanya informasi mengenai neto itu ada di dalam kemasan supaya pembeli tahu akan hal itu. Kemudian kalau kemasannya ini ditimbang, tentu dia punya berat tersendiri. Beratnya itulah yang dinamakan dengan tara. Dan berat benda ini seluruhnya, baik itu isi dan kemasannya, berat itu dinamakan bruto. Jadi dapat kita nyatakan bahwa bruto itu adalah berat dari suatu benda bersama pembungkusnya, atau istilah lainnya berat kotor. Kalau neto, yaitu berat dari satu benda tanpa pembungkusnya, artinya isinya saja. Istilah lainnya berat bersih. Sedangkan kalau berat pembungkusnya saja, inilah yang dinamakan dengan tara. Siswa sekalian, ada contoh, suatu kemasan snack bertuliskan isi 300 gram. Setelah isinya habis dimakan, lalu bungkusnya ditimbang, maka diketahui bahwa berat plastik pembungkusnya 50 gram. Nah, coba kita tentukan neto, bruto, dan tara dalam masalah ini. 300 gram ini adalah isi bersihnya, berarti itu adalah neto. 50 gram ini adalah berat pembungkusnya, itulah yang dinamakan dengan tara. Taranya adalah 50 gram. Nah, bagaimana dengan bruto? Bruto itu adalah berat seluruh produk ini, yaitu isi dan pembungkusnya, berarti neto ditambahkan tara. 300 ditambahkan 50, 350. Jadi brutonya adalah 350 gram. Saya kira dengan contoh kasus ini maka akan semakin jelaslah yang dinamakan bruto, neto, dan tara. Kita lanjutkan contoh yang berikut ini. Andi berbelanja sampo ke suatu minimarket. Ia melihat ada 3 jenis kemasan sampo untuk merek yang akan dia beli. Kemasan pertama tertuliskan itu 70 ml, dijual dengan harga 5.000. Kemasan kedua tertuliskan itu 140 ml, dijual dengan harga 9.000. Kemasan ketiga tertuliskan itu 210 ml, dijual dengan harga 13.000. Seandainya uang yang dibawa oleh Andi tidak cukup untuk membeli ketiga pilihan sampo tersebut, manakah yang sebaiknya dibeli oleh Andi? Jelaskan. Kita selesaikan. Jadi ada 3 kemasan sampo. Yang pertama, kedua, dan 3 ini bagusnya kita buatkan tabel. Ini tabelnya. Kemasan pertama 70 ml, harganya 5.000. Dan yang terakhir kemasan yang ketiga 210 ml, harganya 13.000. Kalau orang tidak mengerti tentang neto, tentu dia tidak tahu dari ketiga jenis sampo ini yang mana yang paling murah. Nah, yang paling murah itulah sebaiknya yang dibeli oleh Andi. Untuk mengetahui yang mana yang paling murah dari ketiga kemasan sampo ini, tinggal dibandingkan saja harga dengan isinya. Tabel ini kita namakan tabel perbandingan harga dengan isi. Selanjutnya kita hitung. Untuk kemasan yang pertama, kita bandingkan harga dengan isinya. Harganya 5.000, isinya 70 ml. Berarti harga per mililiternya adalah Rp71,43. Kalau kemasan yang kedua,
9.000 per 140, yaitu 64,29 rupiah per mililiter. Kalau kemasan yang ketiga, 13.000 per 210, 61,9 rupiah. Nah, dari ketiga kemasan ini, ternyata yang paling murah adalah kemasan yang ketiga. Maka sebaiknya inilah yang dibeli oleh Andi, karena harga per mililiternya lebih murah, walaupun harga seluruhnya terlihat paling tinggi. Saya kira perlu satu contoh lain yang berbeda agar pemahaman terhadap masalah ini semakin baik. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Suatu ketika Pak Peri membeli 2 karung beras dengan jenis yang berbeda. Karung pertama tertulis Nitu 25 kg, dibeli dengan harga 260.000. Karung kedua tertuliskan Nitu 25 kg, dibeli dengan harga 280.000. Pak Peri mencampurkan kedua jenis beras tersebut, kemudian mengemasinya dalam ukuran Nitu 5 kg. Tentukan harga jual beras tersebut agar Pak Peri untung 20%. Kita selesaikan. Siswa sekalian, berbicara mengenai untung dan rugi, ada dua hal yang tidak akan bisa dilepaskan. Pertama adalah modal yang dikeluarkan, dan yang kedua adalah pemasukan yang didapatkan. Jadi untuk yang pertama, kita hitung dulu modalnya. Berapa besar modal yang dikeluarkan Pak Peri untuk menjalankan usaha ini? Ada 2 karung. Karung pertama seharga 260, ditambahkan karung yang kedua 280, kalau dijumlahkan 540.000. Berarti untuk menjalankan usaha ini Pak Peri mengeluarkan biaya sebesar 540.000. Kemudian dihitung juga pemasukan yang diharapkan. Pak Peri ingin memperoleh keuntungan 20%. Berarti agar memperoleh keuntungan sedemikian rupa, maka pemasukannya harus tinggal ditambahkan saja modal dengan untung yang diinginkan. Modalnya adalah 540.000, keuntungannya 20%. 20% dari modal. Dihitung 20%, 20/100. Dari modalnya adalah 540.000. Disederhanakan. 540.000 dibagi dengan 100, tinggal dicoret saja 02 di belakangnya. Hasilnya adalah 5.400. Berarti 540.000 ditambahkan 20 kali 5.400. Kita lanjutkan di sebelahnya. 20 kali 5.400 adalah 108.000. Dijumlahkan hasilnya 648.000. Jadi untuk mendapatkan keuntungan sebesar 20%, maka pemasukan yang diperoleh haruslah sebesar 648.000. Untuk mendapatkan pemasukan sebesar ini, berapa harga tiap kemasan yang harus dijual? Banyaknya kemasan, kita tahu, ada 2 karung, 25 kg untuk karung yang pertama. Yang keduanya 25 kg. Ini kita bagi dengan 5 kg, karena satu kemasan itu nitunya adalah 5 kg. Karung pertama 25, karung kedua 25 dibagi 25, 50 dibagi 5 adalah 10. Jadi barang yang dijual banyak 10 kemasan. Maka harga tiap kemasan tinggal dibagi saja. 648 kita bagi dengan 10. 64.800. Jadi harga jual beras tersebut per kemasan supaya dapat untung 20%, yaitu 64.800 rupiah. Baik siswa sekalian, saya kira 3 contoh ini sudah sangat mewakili masalah-masalah yang terkait dengan bruto, neto, dan tara dalam aritmatika sosial. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami dengan mudah. Selamat belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.